Jadi teman-teman, komet ini akan muncul dari arah utara. Dari arah utara, para leluhur kita itu meyakini yang artinya adalah lor bener ngalaman ana ratu ruwet pangalihna jalane saka kisruh. Sejak dulu nenek moyang kita sudah mengartikan banyak tentang dari mana arah komet dan petanda-petanda apa yang sudah pernah terjadi. Dan teman-teman, komet kali ini yang kita lihat pada tanggal 1 Februari 2023 muncul dari arah utara. Dan seperti apakah artinya? Inilah informasi detailnya untuk Anda berdasarkan beberapa sumber. Selamat menyaksikan. Teman-teman, bumi menyaksikan pemandangan yang langka. Komet langka C202E3 ZTF melintasi bumi pada 1 Februari 2023 malam kemarin. Dikutip dari akun resmi 8, BRIN memperkirakan masyarakat Indonesia dapat menyaksikan komet pada 1 Februari 2023 mulai pukul 18.30 hingga 2 Februari. Dibandingkan komet lain, ZTF menjadi langka karena menyelesaikan orbit pada matahari setiap 50.000 tahun sekali. Oleh karena itu, manusia bisa melihatnya melintas terdekat dari bumi hanya sekali seumur hidup. Orbit ZTF berbentuk hiperbola. Orbit hiperbola adalah orbit yang punya nilai keloncongan atau eksentrisitas lebih besar dari 1 sehingga membentuk kurva berbentuk di kedua titik fokusnya. Nama ZTF sendiri merupakan singkatan dari Zwicky Transient Facility. Ini merupakan nama fasilitas yang pengamatan astronomis dengan medan pandang yang lebar yang menggunakan kamera terhubung teleskop Auxin di Observatorium Palomar, California. Sementara menurut kepercayaan orang Jawa, kemunculan komet pada arah tertentu memiliki arti tersendiri. Di antaranya sebagai pertanda kemunculan pagebluk. Komet oleh sebagian masyarakat Jawa sering disebut sebagai lintang kemukus. Hal tersebut karena di salah satu ujung bintangnya tampak seperti mengeluarkan asap atau kukus. Dalam bahasa Indonesia, komet dikenal sebagai bintang berekor karena asap yang muncul bisa sangat panjang seperti memiliki ekor. Sementara itu, penyebutan lintang yang berarti bintang terjadi karena masyarakat dulu belum mengenal dan mampu membedakan objek langit seperti dalam astronomi modern saat ini. Saat itu benda langit apapun yang terlihat terang di langit kecuali bulan seperti planet rasi, komet, atau meteor, semuanya disebut sebagai lintang. Mengutip tulisan M. Zaidi Wahyudi, kebiasaan sebagian masyarakat Jawa mengaitkan kemunculan fenomena langit berupa komet dengan peristiwa yang akan terjadi sudah berlangsung sejak lama. Menurut pendapat Widya Sawitar sebagai peneliti astronomi di Planetarium dan Observatorium Jakarta yang juga membina himpunan astronomi amatir Jakarta, mengatakan bahwa legenda lintang kemukus setidaknya pernah tercatat dalam serat Babat Segaluh dumugi Mataram. Pada saat itu, keris Kiai Condong Campur keluar dari tempat penyimpanannya sehingga menimbulkan wabah penyakit di kerajaan Majapahit yang menyerang banyak orang, termasuk Permaisuri Prabu Brawijaya, Dwarawati. Kemudian terjadi pertempuran antara keris Kiai Condong Campur dan keris Kiai Sengkalet. Kiai Condong Campur pun kalah dan kembali ke tempatnya sehingga wabah berakhir. Setelah itu, Prabu Brawijaya pun memerintahkan untuk menghancurkan keris Kiai Condong Campur. Saat keris dihancurkan dengan cara dibakar hingga warnanya menjadi merah membara, tiba-tiba keris Kiai Condong Campur melesat ke angkasa dan menjelma menjadi lintang kemukus yang disaksikan banyak orang. Dari situlah lintang kemukus dianggap sebagai masyarakat Jawa sebagai petanda akan datangnya suatu bencana, kerusuhan, kekacauan, perang, kelaparan, kematian, atau wabah penyakit. Keyakinan itu tetap bertahan hingga kini dan diteruskan secara turun-temurun sehingga diyakini sebenarnya oleh kebenarannya masyarakat ini yang percaya oleh sebagian orang Jawa rata-rata. Menurut sebagian orang Jawa, secara umum penampakan komet membawa hal yang kurang baik, kecuali apabila komet tersebut muncul dari arah barat. Dikutip dari buku sejarah Kuta Sala, Keraton Sala, Begawan Sala Gunung Lawu, karya R.M. N.J. Tikno Pranoto dan R. Padisuwignya. Makna kemunculan komet dapat diartikan sebagai berikut. Timur arah dan maknanya yen ana lintang kemukus metu ing wetan ngelaman ana ratu Sungkawa. Para nayakaning raja pada awuh pikirne wong desa akeh kang kerusakan lan susah atine. Udan terus beras pari murah emas larang. Terjemahannya adalah jika ada bintang berekor muncul di sebelah timur merupakan petanda ada raja
sedang berbelasungkawa. Para pengikutnya sedang bingung. Pikirannya orang desa banyak mengalami kerusakan dan bersusah hati. Beras dan padi murah harganya, tetapi emas akan mahal harganya. Jika berasal dari arah tenggara, pertanda ada raja yang akan meninggal atau orang desa banyak yang pindah. Hujan menjadi jarang, buah-buahan banyak yang rusak, ada wabah penyakit, banyak orang sakit dan meninggal. Beras dan padi mahal, kerbau dan sapi banyak yang dijual oleh pemiliknya. Jika dari selatan, berarti pertanda ada raja meninggal, para besar sedang bersusah hati, banyak hujan, hasil kebun melimpah, hasilnya beras padi, kerbau dan sapi murah harganya. Orang desa merana hatinya mengagungkan kekuasaan Tuhan yang Maha Suci. Jika berasal dari barat daya, maka akan berarti ada raja meninggal, orang desa melakukan kebajikan, beras dan padi murah harganya, hasil kebun berlimpah, ruah, kerbau dan sapi banyak yang mati. Jika dari arah barat, maka arah dan maknanya adalah ada penobatan raja, pembesar dan orang desa merasa senang hatinya, beras dan padi murah harganya. Apa yang ditanam akan berbuah subur dan cepat membuahkan hasil. Hujan deras dan lama, barang yang diperjualbelikan dalam bentuk apa saja akan murah harganya, karena memperoleh berkah Tuhan. Jika dari barat laut, maka maknanya ada raja berselisih, memperebutkan kekuasaan, para adipati berselisih, memperebutkan kekuasaan, warga desa bersedih hatinya. Kerbau dan sapi banyak yang mati, hujan dan petir akan terjadi di musim yang salah. Kekurangan atau gerhana akan semakin luas dan berjangka waktu lama. Beras dan padi akan mahal harganya, namun emas murah harganya. Jika dari arah utara, maka maknanya ada raja yang kalut pikirannya karena kekeruhan dalam pemerintahan. Akan timbul perselisihan yang berkembang menjadi peperangan. Beras dan padi mahal harganya, namun emas akan murah. Dalam perjalanan bangsa Indonesia dan peristiwa langit yang pernah terjadi, setidaknya ada dua peristiwa besar di Indonesia pasca kemerdekaan yang dikaitkan dengan kehadiran komet atau lintang kemukus ini. Pertama adalah tragedi G30 SPKI yang terkait dengan komet Ikea Seiki yang terlihat sejak pertengahan September 1965. Dan kedua adalah meninggalnya proklamator Indonesia Soekarno yang dihubungkan dengan munculnya komet Bennett C1969Y1. Mencapai titik terdekatnya bumi pada 26 Maret 1970. 3 bulan sebelumnya meninggal Soekarno yang juga sebagai penanda transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Selain itu, mengutip tulisan Ma'rif Sudibyo, sepanjang sejarah peradaban manusia, komet telah dianggap sebagai suatu pertanda akan datangnya hal buruk. Salah satu yang mengungkapkan hal tersebut adalah Aristoteles, filsuf berpengaruh yang hidup era Yunani kuno itu berpandangan bahwa komet atau bintang berekor adalah salah satu isyarat pembawa kabar akan datangnya suatu bencana. Kehadiran komet Halley beberapa tahun silam juga dikaitkan dengan peristiwa meninggalnya Julius Caesar di era Romawi, juga hancurnya penduduk asli Inggris dalam pertempuran Hastings tahun 1066, serta melulusnya Perang Dunia I di abad ke-20. Di Indonesia, penembakan komet Halley yang terjadi pada tahun 1910 juga dihubungkan dengan mewabahnya pes yang merenggut puluhan ribu jiwa penduduk di Jawa. Terkait dengan dinamika yang ada dalam kepercayaan masyarakat Jawa tersebut, ada anggapan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini juga memiliki keterkaitan dengan munculnya komet Atlas C 2019Y4 yang pertama kali menampakkan wujudnya pada 28 Desember 2019. Kehadiran komet ini pertama kali teramati melalui sistem penyidian langit robotik Atlas dengan senjata teleskop pemantul 50 cm di Observatorium Gunung Mauna Loa, Hawaii, Amerika Serikat. Namun kembali lagi, hal tersebut merupakan ilmu atau ajaran peninggalan leluhur yang telah ada dan secara turun-temurun berkembang di masyarakat. Keberadaan kita anggap sebagai penambah wawasan dan kasana keilmuan kita, bukan sebagai sesuatu yang harus terima secara mutlak dan hakiki. Tapi sebagai manusia kita dituntut untuk menggunakan perasaan dan akal secara seimbang. Oleh karenanya banyak juga ajaran di luar peninggalan leluhur orang Jawa yang jika diamati secara seksama hampir memiliki kesamaan satu dengan lainnya. Ajaran tersebut menilai bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari suatu tatanan kosmis dan alam. Kosmis atau alam semesta. Oleh karenanya, hingga saat ini banyak tradisi atau ajaran bersifat teologi yang mengajarkan kita sebagai manusia untuk menjaga keselarasan dan keserasian dengan alam. Ada suatu pendapat menarik terkait dengan kolerasi antara datangnya pegebluk wabah dengan datangnya komet dalam lingkup menjaga keserasian dengan alam atau semesta.
Wabah penyakit yang menimpa manusia adalah pertanda tentang adanya ketidakseimbangan mikrokosmos. Adapun kemunculan lintang kemukus sebagai fenomena keluarnya komet dari orbit yang merupakan pertanda adanya ketidakseimbangan pada mikrokosmos. Lalu, benarkah demikian? Teman-teman, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Komet yang kemarin muncul itu dari mana ke arahnya? Komet ZTF yang muncul pada tanggal 1 Februari pukul 18.30 hingga 2 Februari pukul 2.30, yaitu hari ini, waktu setempat sesuai zona waktu masing-masing dari arah utara dekat konstelasi Camelopardalis. Jadi teman-teman, komet ini akan muncul dari arah utara. Dari arah utara, para leluhur kita itu meyakini yang artinya adalah lor bener ngalamat ana ratu ruwet pangalihina jalane saka kisruh papretahane kang temahan nganakake pasulayan banjur dadi perang beras parilarang emas murah. Petanda ada raja yang kalut pikirannya karena kekeruhan dalam pemerintahan. Akan timbul perselisihan yang akan berkembang menjadi peperangan. Beras dan padi akan mahal harganya, namun emas akan murah. Inilah jika kita mengartikan komet yang muncul pada tanggal 1 Februari 2023 dan komet yang muncul juga hari ini sesuai dengan zona waktu masing-masing. Dan teman-teman, semoga ini tidak menjadi patokan kepercayaan, namun bisa menjadi langkah-langkah apa yang mesti harus dilakukan ke depannya. Teman-teman, kita berdoa semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Silahkan tuliskan bagaimana pendapat Anda di kolom komentar. Saya Syukurata Channel, sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.